Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Karena di pagi yang cerah hari ini kita akan belajar. Bertemu lagi dengan saya Zaki Mutakin ya. Barangkali anak-anak yang belum bertemu dengan Bapak ya, ini ya, silakan, ini bisa dicek fotonya seperti itu. Baik anak-anak semuanya, walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19 ini kita belajar secara jarak jauh atau secara online ya, tapi tidak mengapa, tidak apa-apa, kita harus tetap semangat untuk mencari ilmu, untuk belajar ya, yang mudah-mudahan Allah akan balas lipat gandakan pahala buat kita semua ya, amin ya Allah rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita semua juga selalu ada dalam keadaan sehat walafiat dan lindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya Allah rabbal alamin. Baik anak-anak semuanya, insyaallah pada hari ini, hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 ya, kita akan belajar akidah akhlak, melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin ya. Setelah kalimat thayyibah subhanallah dan juga kalimat thayyibah masya Allah, kita lanjutkan kalimat thayyibah Allahu Akbar ya anak-anak semua ya. Sebagaimana diketahui bahwasanya kalimat thayyibah itu adalah kalimat yang baik, kalimat yang agung yang diperuntukkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala ya, dan kita membacanya setiap hari itu juga lebih bagus begitu ya. Banyak manfaat-manfaat yang kita dapatkan dari kalimat thayyibah itu sendiri begitu. Nah anak-anak semuanya, tetap standby dan fokus untuk materi pembelajaran kita hari ini, karena kita akan belajar tentang akidah akhlak kalimat Allahu Akbar. Baik, kita lanjutkan. Nah anak-anak semua lihat ini pemandangan ini, Allahu Akbar ya, luar biasa ini. Sampai-sampai bukan hanya masyarakat awam saja, masyarakat para peneliti, para ahli ya begitu, itu juga sangat terkagum-kagum dengan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala yang luar biasa indahnya. Begitu banyak kebesaran atau kekuasaan yang Allah tunjukkan kepada kita semua ya. Ini adalah gambaran dari dua laut yang berbeda, yang satu asin, yang satunya lagi tawar begitu ya. Nah ini adalah dari selat Gibraltar ya. Selat Gibraltar ini adalah yang menghubungkan antara lautan Mediterania dan Samudra Atlantik ya, serta memisahkan antara Spanyol dan Maroko ya. Ini adalah kekuasaan yang Allah tunjukkan, bahkan ada seperti garis ya begitu, ada pembatas di antara keduanya. Nah ini luar biasa nih, Allahu Akbar, Allah menunjukkan kekuasaannya, kebesarannya. Nah inilah ya, bahkan dalam Al-Quran pun sudah jelas ya, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya, terus dalam Quran surat Ar-Rahman gitu, dan juga surat Al-Furqan ya. Nah surat Ar-Rahman ya, dalam ayat 19 sampai 22, dan juga Al-Furqan ayat ke-5 ya, ayat ke-53 mohon maaf. Nah surat Ar-Rahman artinya itu, dan membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Maka nikmat Allah manakah yang kamu dustakan? Dari keduanya keluar mutiara dan marjan. Quran surat Ar-Rahman ayat 19 sampai 22. Masya Allah ya, Allahu Akbar. Coba lihat, kita ada pembatas di tengah-tengah seperti itu, mereka tidak menyatu satu sama lainnya, yang satu tawar, yang satu lagi asin begitu ya. Ini luar biasa ciptaan Allah. Nah kemudian di dalam surat Al-Furqannya
ya. Dan dialah Allah yang membiarkan dua laut yang mengalir berdampingan, yang ini tawar ya lagi segar, dan yang lain asin lagi pahit, dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalanginya. Nah, inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Nah, pengertian Allahu Akbar. Nah, kalimat Allahu Akbar disebut juga bacaan takbir. Ya, kalimat Allahu Akbar yang mempunyai arti Allah Maha Besar. Ya, ucapan takbir adalah bentuk pengakuan diri kita terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaannya yang tidak dapat disamai oleh siapapun. Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua makhluknya di alam semesta dengan kebesaran dan kekuasaannya. Masya Allah, Allahu Akbar. Ya, nah inilah kekuasaan dan kebesaran yang Allah tunjukkan kepada kita. Salah satunya gambar yang tadi ya. Padahal sebetulnya banyak ya yang Allah ciptakan yang harus kita tafakuri, yang harus kita renungkan begitu ya. Nah, itulah kebesaran, kemaha-agungan, kemahabesaran Allah SWT. Baik, kita lanjutkan. Nah, sesuai dengan Quran surat Yasin ayat ke-82, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama amruhu idza arada syai'a ayyaqula lahu kun fayakun. Artinya, maka sesungguhnya ya, atau sesungguhnya keadaannya apabila ia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya jadilah, maka terjadilah ia. Ya, ini kalau Allah SWT sudah berkehendak begitu ya akan sesuatu keadaan atau apapun itu, kun fayakun, jadilah maka jadilah sesuatu itu. Masyaallah, Allahu Akbar. Nah, inilah bukti bahwasannya Allah itu benar-benar Maha Agung, Maha Besar. Allahu Akbar. Ya, yang patut kita merenungkan adalah bagaimana kita untuk selalu mensyukuri akan nikmat Allah, untuk selalu merenungkan bagaimana penciptaan Allah SWT. Tidak hanya di dalam alam semesta saja, bahkan di dalam diri kita pun patut kita renungkan bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ya, mulai dari dalam diri kita ya, seperti misalkan darah, terus jantung ya, aliran darah seperti apa, bagaimana ginjal, pokoknya dan sebagainya. Masih banyak lagi yang patut kita renungkan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, kemudian waktu atau penggunaan kalimat Allahu Akbar. Yang pertama, berzikir selesai sholat fardu ya. Nah, berzikir selesai sholat fardu ini adalah ketika kita selesai sholat yang 5 waktu atau sholat fardu ya, kemudian kita harus berzikir terlebih yang pertama ya, istighfar terlebih dahulu, terus kemudian baca kalimat tasbih subhanallah ya sebanyak 33 kali ya, dan terus baca tahmid alhamdulillah ya. Terus yang ketiganya baca Allahu Akbar sebanyak 33 kali. Tahmid juga sama sebanyak 33 kali. Nah, inilah kenapa kita harus selalu berzikir ketika kita selesai sholat fardu, karena banyak keutamaan dalamnya. Karena juga termasuk salah satu sunnah dari Rasulullah SAW, ketika selesai sholat fardu ya, beliau suka berzikir terlebih dahulu ya. Salah satunya itu istighfar, terus kemudian tasbih, tahmid, kemudian takbir, Allahu Akbar, terus kemudian ditutup la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, baik, yang keduanya adalah bacaan dalam sholat ketika takbiratul ihram dan perpindahan dari gerakan yang satu ke gerakan berikutnya. Nah, ini ada takbir itu ada dalam ketika kita sholat. Contohnya ketika kita takbiratul ihram ya, Allahu Akbar. Nah, terus juga perpindahan dari gerakan yang satu ke gerakan berikutnya. Contoh ketika kita mau ruku ya, Allahu Akbar ya. Terus kemudian ketika kita mau sujud ya, dari itidal kemudian mau sujud Allahu Akbar ya.
terus kemudian mau duduk di antara dua sujud sama Allahu Akbar. Ya itulah ya bacaan waktu penggunaan dari kalimat takbir itu sendiri. Kemudian ketika azan dan iqomah, ya sebagaimana kita ketahui bahwasanya kalimat dari azan dan iqomah itu adalah adanya kalimat takbir di dalamnya, ya. Nah itu. Dan yang keempat, memperbanyak takbir pada 2 hari raya. Maksudnya pada 2 hari raya itu adalah hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Ya, ini kalau kita harus mengucapkan kalimat takbir, ya, atau kita sebut dengan takbiran begitu. Nah itu harus kita ucapkan, lafazkan itu ya. Terus kemudian yang terakhir, menghadapi bahaya atau masalah, ya. Karena pada suatu ketika di zaman Rasul saja, ketika pada saat perang Badar atau pada saat perang-perang begitu ya, kalimat takbir inilah yang menyuruh umat kaum muslimin supaya lebih bersemangat lagi dalam berperang. Luar biasa. Bahkan di Indonesia pun ya, ketika kemerdekaan Republik Indonesia begitu, kalimat takbir ini digaungkan, diucapkan, dilontarkan, sehingga semangat semua para kaum muslimin, semangat para kaum jihad mujahidin begitu untuk memerdekakan Indonesia luar biasa ya. Nah itulah para pahlawan terdahulu ketika menghadapi suatu bahaya atau masalah, mereka mengucapkan kalimat takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar, sehingga semangatnya menggelora lagi begitu, semangat lagi ya. Nah suatu saat, nah itulah pertolongan Allah datang sehingga bisa memenangkan pertempuran tersebut, masya Allah ya. Nah oke, kita lanjutkan. Nah inilah adalah hikmah dari kalimat Allahu Akbar. Yang pertama, terhindar dari sombong ya, karena kita mah hanya manusia biasa, manusia yang sangat lemah ya. Allah maha besar, Allah maha segala-galanya begitu ya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan ketenangan hati dan pikiran. Terus yang ketiga, diberikan ketakwaan, ketabahan, dan kesabaran dalam menghadapi musibah yang diberikan oleh Allah. Kemudian yang keempat, dibukakan pintu kemudahan dari Allah. Kemudian yang kelima, dapat mendatangkan banyak pahala dan keberkahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah itu ya beberapa hikmah dari ketika kita membacakan kalimat takbir atau kalimat Allahu Akbar. Baik, kita lanjutkan ya. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Kita cukup sekian dan terima kasih barangkali anak-anak yang bisa Bapak sampaikan. Namun sebelum itu, ini ada latihan, silahkan ya tulis kalimat Allahu Akbar kemudian beserta artinya ya. Terus kemudian yang keduanya adalah tulis Quran surat Yasin ayat 82 beserta artinya dengan baik dan benar. Baik anak-anak semuanya, kita cukupkan sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah dalam penyampaian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.